Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan berpenghasilan di sektor pertanian, utamanya padi, yang dimana setengah dari penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar ketiga setelah Cina dan India. Pemerintah selalu mencanangkan program upaya khusus untuk meningkatkan produksi padi. Jumlah produksi padi yang kian meningkat menjadi tolak ukur ketersediaan padi yang melimpah di Indonesia. Pada akhir Desember tahun 2019, Indonesia surplus beras dalam bentuk stok hingga 5,49 juta ton. Tercatat pada tahun 2016, ditargetkan produksi padi Indonesia mencapai 75,13 juta ton gabah kering giling. Target tersebut naik sebesar 1,73 juta ton dari target tahun 2015. Di tempat penggilingan padi, sekam masih dijual dengan harga yang sangat murah. Padahal, jika dapat dimanfaatkan secara maksimal, sekam padi memiliki unsur silika yang tinggi. Salah satunya berfungsi sebagai unsur hara tanaman. Namun, hasil samping penggilingan masih belum banyak dimanfaatkan. Banyaknya limbah sekam padi hasil penggilingan gabah menyebabkan jumlah limbah ini meningkat setiap tahunnya dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal, sekam padi ini berpotensi jika dijadikan sebagai bahan dasar pupuk kompos. Namun, sekam padi memiliki kekurangan dalam proses pengomposannya, yaitu proses dekomposisinya yang cukup lama, dikarenakan sekam padi memiliki kadar air yang rendah. Proses dekomposisi bisa dilakukan menggunakan bahan tambahan yaitu efektif mikroorganisme atau biasa disebut EM4. Namun masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan masih menggunakan metode pengomposan anaerob manual. Maka dari itu, kami memberikan solusi dengan adanya mesin pengomposan berupa vessel composting teknologi berbasis microcontroller yang dirancang dengan metode otomatisasi dalam mengatur dan mengontrol suhu serta kelembaban dalam proses pengomposan. Simulasi proses perakitan alat vessel composting teknologi. Tahap pertama, yaitu dengan pembuatan kerangka dari besi untuk penopang drum. Lalu selanjutnya dengan pembuatan tempat penampung air dan water pump. Selanjutnya dengan pemasangan roda agar drum dapat berputar dengan mudah. Selanjutnya dengan pemasangan dudukan pengaduk atau bearing pada kerangka. Lalu dengan pemasangan drum atau tempat untuk pengomposan. Lalu dengan pemasangan pengaduk agar pupuk kompos dapat tercampur dengan rata dan suhunya pun juga ikut merata dan terjaga. Selanjutnya dengan pemasangan penutup, yang dimana pada tutup tersebut terdapat nozzle air, pemanas atau heater, sensor suhu dan juga kelembapan. Lalu dengan pemasangan pulley, belt, dan motor DC. Selanjutnya dengan perakitan controller alat ini, yang dimana terdapat LCD, Arduino, dan juga modul relay, yang dimana pengaturan alat ini dapat diatur pada bagian ini. Kita juga dapat men-setup nilai suhu dan kelembapan sesuai yang kita inginkan, atau set point yang diinginkan agar pupuk kompos terbentuk secara sempurna. Untuk cara kerja alatnya sendiri yaitu: pertama, siapkan semua alat dan bahan yang ingin digunakan. Lalu masukkan sekam padi yang telah dicampur dedaunan dan sayuran agar mempermudah proses pengomposan. Atur nilai suhu dan kelembapan untuk proses pengomposan. Setelah semua set point telah dimasukkan, lalu tekan tombol enter, maka sistem akan mulai berjalan dan motor DC akan terus bergerak untuk mengaduk sekam padi.
Proses ini akan berjalan selama kurang lebih 14 hari sampai sekam padi tersebut sudah terdekomposisi menjadi pupuk kompos. Jika pada saat proses pengomposan terjadi penurunan suhu dari set point yang telah ditentukan, maka heater akan aktif dan menjaga suhu agar tetap stabil. Dan apabila kelembapannya menurun, maka nozzle air akan menyemprotkan air sehingga kelembapannya pun ikut terjaga. Jika sekam padi sudah terdekomposisi dengan baik, maka suhunya akan stabil dan warnanya juga akan berubah. Ketika pengomposan telah selesai, maka alatnya akan berhenti bekerja dan pupuk kompos sekam padi sudah dapat dikeluarkan dan digunakan. Teknologi ini memiliki kelebihan tidak memakan ruang yang banyak dan waktu serta tenaga yang sedikit, sehingga dengan adanya alat vessel composting teknologi ini diharapkan dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses pembuatan kompos berbahan dasar sekam padi. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Program Studi Teknik Elektro dan Agroteknologi yang telah memberikan hibah dan dukungan kepada kegiatan PKM KC kami.